Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Nazaruddin, Widyasuara Ahli Madya BPSDMD Provinsi Banten. Pada kali ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran agenda 2, yaitu agenda kepemimpinan strategis, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa isu strategis yang sekarang masih sedang hangat, yaitu dua hal, yaitu visi Presiden bahwa 2024 itu terwujudnya birokrasi kelas dunia, 2024 tahun depan ya, bahwa ini harus dipersiapkan betul, terutama oleh kami lembaga yang memang diberi tanggung jawab oleh gubernur ya, yaitu untuk bagaimana mengembangkan kompetensi para ASN. Dan yang kedua adalah manajemen ASN yang berorientasi pada pembentukan smart ASN. Ya, jadi bukan lagi seperti biasa bahwa hanya pekerjaan-pekerjaan hanya manual, tetapi bagaimana melibatkan teknologi informasi. Ya, bahwa kita sudah mengenal namanya industri 4.0. Ya, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi. Ya. Dan gagasan corporate university dalam sebagai pengembangan kompetensi ASN. Jadi bahwa lembaga atau instansi itu bukan hanya tanggung jawab Widyasuara ya, tetapi juga setiap unsur yang ada bertanggung jawab untuk bagaimana kita bisa mengembangkan kompetensi. Dan tren pembelajaran mandiri, micro learning untuk memenuhi hak 20 jam pembelajaran ya. Jadi melalui PP nomor 17 tahun 2020 bahwa manajemen ASN bahwa di dalamnya PNS itu atau ASN memiliki hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi sebanyak 20 jam pembelajaran. Dulu pelatihan ini disebutnya adalah Diklat Kepemimpinan tingkat 2, tapi sekarang disebutnya adalah PKN, Pelatihan Kepemimpinan Nasional. Kenapa? Karena tadi bahwa level jabatan tinggi ya, semuanya harus berpikir bukan hanya lokal tapi nasional. Maka isu-isunya juga yang diangkat adalah isu nasional di dalamnya. Nah, dasar hukum yang mendasari materi ini atau pelatihan ini, yang pertama Undang-Undang tentu saja nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua PP nomor 11 tahun 2017 yang diubah menjadi PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Lalu Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan, dan aturan yang paling bawah yang baru saja diterbitkan yaitu Keplan nomor 1 tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, dan keputusan Kepala LAN nomor 2 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Dan ini adalah peraturan yang omnibus, digabung semua kepemimpinan dari mulai PKN tingkat 1, tingkat 2, PKA, pelatihan kepemimpinan administratif, PKP, pelatihan kepemimpinan pelayanan, digabung di aturan ini ya. Jadi gabung semua sehingga menjadi simpel. Nah, dalam pelatihan ini kompetensi yang ingin dibangun adalah kepemimpinan strategis tentu saja ya, karena levelnya adalah di level jabatan tinggi ya, pratama, dan ini adalah bagaimana kepemimpinan strategis dikembangkan. Yang pertama adalah elaborasinya mampu membangun sinergi antara unit organisasi dan stakeholder. Yang kedua adalah mampu menjadi motor penggerak perubahan strategis di instansinya ya, jadi motor penggerak. Dan yang ketiga adalah memiliki karakter yang terbuka dan mampu mengelola keragaman di lingkungan untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. Jadi kerjanya bukan hanya kerja yang selesai, yang sesuai target, tetapi berdampak luas, ada dampaknya ya. Itu yang diharapkan. Nah, menariknya Bapak sekalian, bahwa pelaksanaan PKN 2 ini adalah karena didorong, dipercepat oleh COVID-19, maka era digital menjadi semakin cepat berlakunya. Sehingga pilihan pelatihannya sekarang tidak ada lagi perlu klasikal, tetapi digabung antara klasikal
dan online. Bahkan kalau dihitung lihat waktunya itu sangat banyak, sangat dominan kita melaksanakan pelatihan online atau daring. Kita lihat tahapnya ini luar biasa, ada banyak ya, sampai ada berapa tahap nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tahap yang dibagi adalah online dan offline. Tahap pertama ya, keseluruhan total waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan ini, sebelum kita nanti bahas tahap demi tahap, itu 923 jam pembelajaran atau 107 hari pelatihan ya. Ini lebih dari 3 bulan ya totalnya. Dan tahap-tahapannya, tahap pertama adalah ada klasikal dulu. Jadi peserta diundang dulu ke tempat, dikumpulkan secara klasikal itu sebanyak 24 jam pembelajaran, 3 hari pelatihan. Setelah itu peserta ya setelah memahami apa yang sudah dilakukan dalam pelatihan ini, bahkan diawali ada di kelompok dan agenda pertama ya, self mastery, lalu dia masuk ke pembelajaran mandiri selama 9 hari pelatihan atau 50 jam pembelajaran. Nah, di sana ada tugas-tugas mandiri yang intinya adalah memahami semua modul pembelajaran, dan mereka semua peserta diminta untuk menuliskan esai refleksi atas materi-materi yang telah dibaca berupa modul-modul pelatihan. Setelah beres 9 hari, lalu masuklah ke e-learning ya, yaitu berinteraksi. Kalau tadi mandiri sendirian, berarti berinteraksi dengan Widi Suara atau para pengampu materi pelatihan yang waktunya adalah panjang, 21 hari hari pelatihan ya, dan kalau dilihat jam pembelajarannya adalah 177 jam pembelajaran ya. Berupa ada sinkronus, ketemu langsung dengan Widi Suaranya, berinteraksi, dan asinkronus, mengerjakan tugas-tugas yang terdesain sesuai kurikulum tetapi tidak berinteraksi langsung dengan Widi Suaranya. Lalu setelah beres e-learning, di tahap berikutnya adalah pembangunan komitmen bersama. Ya, karena di ujung dari e-learning ini ada materi yang namanya bagaimana merancang untuk proyek perubahan ya. Nah, ketika materi itu disampaikan, dan itu di dalamnya adalah bagaimana peserta membangun tim. Karena itu maka peserta diberi kesempatan untuk membangun komitmen bersama di instansinya masing-masing ya. Itu waktunya 3 hari pelatihan atau 20 jam pembelajaran. Nah, setelah itu masuk ke klasikal tahap kedua ya, tahap kedua klasikal, yaitu 7 jam pembelajaran, 7 hari pelatihan. Dan pembelajaran ini Bapak Ibu sekalian, materinya sama persis dengan e-learning. Ini hanya penegasan gitu ya, hanya pembulatan, hanya mungkin nagih-nagih tugas yang belum tuntas, atau bagaimana refleksi-refleksi yang sesuai dengan materinya, mulai agenda 1 ya, agenda 2 dan agenda 3 ya. Agenda 4 berupa visitasi, itu adalah dengan langsung dikonfirmasi ke lapangan ya, visitasi, kunjungan nasional, dan juga visitasi untuk melihat instansi atau lembaga yang memang itu layak untuk diambil pelajaran-pelajarannya, atau visitasi nasional berupa kunjungan ke daerah untuk memberi kontribusi bagaimana membangun sebuah program itu berjalan dengan baik, usulan-usulan tertentu ya, memberikan kontribusi bagaimana membangun sebuah program berjalan dengan baik. Lalu setelah tahap klasikal kedua, peserta diberikan untuk mengaktualisasikan waktu yang panjang, yaitu 60 hari pelatihan, 540 jam pembelajaran ya. Itu peserta yang sudah rancangan proyek perubahannya, yang sudah dibangun komitmen bersama dengan timnya di tempat kerjanya, mereka lakukan ya, sampai akhirnya adalah membuat laporan proyek perubahan ya. Nah, setelah itu beres, di dalamnya itu saja dinamikanya bersama coach, mentor, itu ada interaksi yang luar biasa, dinamis,
Nah, setelah itu beres itu setelah 60 hari maka pembelajaran tahap ketiga ya. Klasikal ketiga, pembelajaran klasikal tahap ketiga itu 28 jam pembelajaran 4 hari. Di klasikal tahap ketiga ini yang dilakukan adalah menseminarkan, menyampaikan, melaporkan hasil proyek perubahannya, dan di dalamnya adalah juga berbagi pengalaman kepemimpinan di lapangan, dan juga di dalamnya ada penutupan ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ada 4 agenda ya, bagaimana arah fokus pembelajaran dan hubungan antara 4 agenda. Agenda pertama ya, mengelola diri atau self mastery, itu pembelajaran agenda ini diarahkan pada kegiatan pembelajaran untuk membekali peserta dapat memahami dan merasakan serta mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan mengelola diri ya. Diperbolehkan dengan outdoor activity untuk lebih menyelami, memahami bagaimana potensi dirinya yang ingin digunakan untuk melakukan pembelajaran setidaknya dalam program ini, sehingga dia akan lebih produktif dan lebih positif hasilnya. Lalu agenda 2 ya, kepemimpinan strategis. Pembelajaran diarahkan untuk mendalami bagaimana seseorang pemimpin strategis mempraktikkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi adaptif atau digital dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi digital. Yaitu agenda 2. Dan agenda ketiga, manajemen strategis ya, yaitu pembelajaran diarahkan untuk mendalami kegiatan diagnosa dan solusi kreatif dengan menerapkan kemampuan pemasaran, marketing, sektor publik, dan kemitraan. Pembelajaran diarahkan untuk mendalami bagaimana seseorang pemimpin strategis mempraktikkan kemampuan pemasaran, marketing, sektor publik, dan kepemimpinan kewirausahaan. Dan agenda keempat yaitu aktualisasi kepemimpinan strategis. Jadi dalamnya kegiatannya adalah visitasi kepemimpinan nasional, ya, proyek perubahan, dan policy brief. Nah, Bapak sekalian, saya mengampu agenda 2, maka kami akan berkonsentrasi bagaimana peran kepemimpinan strategis. Ya, di dalamnya adalah ada kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan bagaimana membangun organisasi pembelajaran sehingga memiliki kontribusi yang memadai untuk pelatihan ini, yaitu utamanya adalah bagaimana membangun organisasi pembelajaran yang di dalamnya memiliki mental kewirausahaan pemimpinnya, dan juga menggunakan tools bagaimana teknologi digital berperan serta dalam melakukan pelayanan publik. Bapak sekalian, rencana pembelajaran agenda 2 yang saya telah susun, yaitu kepemimpinan strategis, yang tadi materinya saya sampaikan, kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajaran, ini diarahkan, difokuskan pada pembelajaran yang memang dalam kewenangan kami sebagai dosara, ya, sebagai pengajar, sebagai fasilitator, yaitu di e-learning yang 3 hari, ya, dan nanti juga ada namanya di klasikal yang tahap kedua. Ya, kedua, ya, bagaimana tadi masuk ke kelas untuk melakukan pembuatan materi yang kita ampu. Nah, agenda kepemimpinan strategis ini ya membekali peserta dengan kemampuan mewujudkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif, digital, dan kemampuan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar. Ya, tadi fokusnya adalah membangun organisasi pembelajar yang di dalamnya adalah memiliki mental kewirausahaan pemimpinnya dan menggunakan teknologi digital sebagai tools untuk mempercepat dan memperluas pelayanan publik. Ini sesuai dengan keputusan LAN, keputusan Kepala LAN Keplan nomor 1 tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Nah, rencana saya ya sebagai dosara sudah saya desain, itu yang 3 hari
kami berinteraksi dengan para peserta yang disebut ada sinkronus dan asinkronus e-learning atau distance learning, yaitu di hari ke-14, 15, dan 16, serta nanti klasikal di hari ke-37. Nah, sesuai dengan kurikulum bahwa sinkronus ya di hari yang ke-14 itu 4 JP dan asinkronusnya adalah 5 JP. Apa yang saya lakukan pada saat sinkronus di hari ke-14 atau hari ke-1 agenda 2, yaitu tentu saja check-in yang kami alokasikan waktunya sebanyak 20 menit, dan yang kedua menyampaikan tujuan, agenda pembelajaran dan kesepakatan 10 menit, review pembelajaran mandiri 10 menit, overview agenda 2 ya, sekilas dibahas 3 mata pelatihan di agenda 2 ini 30 menit, lalu presentasi esai 2-3 orang yang temanya berkaitan dengan pemimpin digital ya. Mereka sudah menuliskan esai ini, maka kita tagih dengan diminta yang mungkin pembahasannya ada lebih menekankan ke pemimpin digital ya. Lalu waktunya kurang lebih 40 menit karena 3 orang ya, masing-masing 15 menit. Lalu penguatan materi kepemimpinan digital, ya saya masuk menyampaikan materi penguatan selama 30 menit, dan penjelasan tugas asinkronus ya pada hari ke-14 sampai 16. Jadi penjelasan tugasnya kan belum disampaikan ya, maka saya jelaskan kurang lebih 20 menit, lalu penutup dan refleksi 15 menit, sehingga totalnya adalah 180 menit. Itu hari pertama. Sedangkan asinkronusnya saya tugaskan diskusi kelompok, jadi peserta dibagi 3 kelompok. Ya, 15 orang pesertanya di tim setiap WD Suara, maka dibagi 3 kelompok masing-masing 5. Nah, nanti mereka secara berkelompok diminta melakukan diagnosa organisasi yang menghasilkan solusi kreatif ya, boleh diambil dari esai yang terpilih, tuangkan dalam PPT dan bahan tayang lainnya, bagi tugas untuk presentasi, lalu tugas juga jangan lupa diupload di LMS kepemimpinan ya dalam bentuk PDF. Lalu hari kedua atau hari ke-15 ya sama ya, porsinya adalah 4 jam pembelajaran sinkronus dan 5 jam pembelajaran asinkronus. Yang sinkronus itu saya manfaatkan seperti biasa, check-in, ice breaking ya, kurang lebih 15 menit. Presentasi esai 2-3 orang, tapi ini yang temanya mengarah ke kepemimpinan kewirausahaan ya. Lalu presentasi tugas asinkronus yang sudah disampaikan ya, yaitu yang diagnosa organisasi yang menghasilkan solusi ya, itu ya 3 orang kali 20 menit ya, 60 menit. Dan penguatan materi kepemimpinan kewirausahaan saya masuk untuk memberi penguatan materi 30 menit dan menjelaskan agenda hari ke-16 besoknya mau ngapain aja termasuk tugas-tugasnya 20 menit, dan penutup tanya jawab dan refleksi 10 menit. Totalnya 180 menit. Dan 5 jam pembelajaran asinkronusnya saya tugaskan kelompok untuk menerapkan pendekatan kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan dan organisasi pembelajaran dalam menjawab isu strategis, dan tuangkan itu dalam PPT atau bahan tanya. Tugas presentasi dan tentu saja tugas juga diupload di LMS dalam bentuk PDF. Dan hari ketiga atau hari ke-16 dalam pelatihan ini porsinya agak berubah, 3 sinkronus dan 4 jam pembelajaran asinkronus. Yang sinkronusnya akan saya lakukan biasa ice breaking ya, check-in 10 menit kurang lebih, presentasi esai 2-3 orang yang bertema berkaitan dengan organisasi pembelajaran ya 45 menit, dan penguatan materi organisasi pembelajaran 20 menit, dan penutup tanya jawab dan refleksi 15 menit. Sedangkan asinkronusnya saya tugaskan individu ya, yaitu membuat rencana aksi strategis membangun organisasi pembelajaran berdasarkan 5 unsur pembangun organisasi pembelajaran menurut Peter Seng ya. Dan mereka minta tugasnya itu dibuat dalam bentuk video, diupload ke channel YouTube masing-masing atau organisasinya, dan linknya diunggah ke LMS. Sedangkan rencana yang di klasikal di hari ke-37 yang 2 jam pembelajaran atau 90 menit, saya akan review seluruh proses pembelajaran, tanya jawab atau pendalaman, pembulatan atau refleksi ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya akan sampaikan, yang akan saya desain strateginya bagaimana membelajarkan para peserta PKN pada pelaksanaan pelatihannya kelak. Terima kasih, mudah-mudahan
ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.